Suatu pagi yang cerah diceritakan seorang pemuda yang masih OSIS bernama Takumi. Dia adalah seorang anak yatim, masa mudanya dihabiskan untuk bekerja dan membantu ayahnya yang seorang pemabuk berat, dan hanya mengandalkan mata pencahariannya sebagai pembuat tahu. Hingga dia terpaksa harus bekerja paruh waktu sebagai pegawai pom bensin sepulang sekolah di tempat temannya yang bernama Itsuki. Karena kepribadiannya yang sangat sederhana dan gak mengenal gengsi, juga berbeda dengan anak-anak muda lainnya, secara diam-diam dia disukai oleh seorang wanita cantik mirip artis Jav. Dia adalah teman sekolahnya bernama Natsuki Ozawa, bukan Maria Ozawa. Hey, Berbeda dengan Itsuki, si anak juragan pom alias majikan Takumi, yang adalah seorang anak manja yang hanya bisa mengandalkan harta orang tua, dan sangat terobsesi untuk menjadi pembalap profesional. Ya, walaupun tangkuraknya nggak ada sama sekali skill yang dia punya. cheers! Drink up! Dia selalu meminta uang pada ayahnya untuk memodifikasi mobilnya agar bisa jadi yang tercepat. Bahkan dengan urus tunjungnya dia meminta DP atas warisan yang akan diberikan nanti setelah ayahnya mati. Gile bener. Hingga sesaat kemudian datanglah seorang pemuda maco dan keren bernama Nakazato yang berasal dari kota Miyogi dengan mengendarai Nissan GT-R-nya. Sesuai rumor yang beredar, dia sengaja mengisi bensin ke pom itu untuk mencari pemilik pom yang merupakan dewa balap Gunung Akina, dan dia berniat menantangnya. Tapi dengan sombongnya, si Itsuki mengaku bahwa dia adalah pemilik pom bensin itu dan merupakan dewa balap Gunung Akina. That'd be me. Akhirnya malam itu pun Itsuki dan Takumi menerima tantangannya. Wash the car. We're going up the mountain. Dengan culunnya, Itsuki yang memakai wear pack lengkap layaknya pembalap profesional Hurry this up. I gotta give my assistant a ride home. The fastest one is the winner. akhirnya dikalahkan dan berakhir dengan mobilnya yang rusak karena menabrak gawir atau tebing. This guy's riding our ass. Hey, look out! What? That boy's totally clueless. Esok harinya sambil minum susu murni dia mengamuk pada ayahnya, memaksa untuk minta dibelikan Nissan GT-R yang udah mengalahkannya. I Tangkurak. want a GTR. I'll get you a Mercedes. It wouldn't have happened if I had a GTR. Singkat cerita, di suatu malam pada waktu Janari atau sekitar jam 3 subuh lah, Takumi selalu disuruh ayahnya setiap hari mengirimkan tahu ke pasar menggunakan mobil Toyota AE86. Gak sengaja dia dibuntuti Nakazato dengan Nissan GT-R-nya, dan aksi balap liar pun terjadi. Takumi punya gaya balap yang khas dan cool banget. Dia terlihat sangat expert ngedrift di tikungan dengan sangat stabil. Bahkan dia mampu membawa segelas susu di dashboardnya, serta tahu di bagasinya tanpa pernah tumpah. Edun, euy. Nakazato pun takjub dan sangat merasa penasaran. Kemudian dia mencari informasi tentang pemilik mobil itu. Lalu beberapa hari kemudian dia kembali mendatangi pom bensin untuk menanyakan siapa pemilik mobil Toyota AE86 itu, dan meminta menyampaikan pesan padanya bahwa dia menunggunya malam minggu untuk menantangnya balapan. No. Sore hari setelah pulang kerja, Takumi diajak jalan-jalan oleh Natsuki, wanita cantik itu, sebagai tanda terima kasihnya karena pernah rela berkelahi untuknya saat dia diganggu anak cowok lain di sekolahnya. Lalu dia memberikan kue beras kesukaannya, dan saat wanita itu mengajaknya berkencan ke pantai menggunakan bikini dan memintanya menjemputnya di stasiun hari Minggu, Takumi langsung tersedak alias kebesekan. I bought myself a really sexy baby. Huh? Are you choking? Sesampainya di rumah, Takumi langsung meminta izin pada ayahnya yang bernama Bunto, nyingkot Bunto, untuk meminjam mobilnya di hari Minggu. Tapi dia nggak memberi izin karena akan dipakai kopdar antar pedagang tahu di hari itu. Sebetulnya ayahnya bangga karena dia udah tahu bahwa Takumi udah mengalahkan Nissan GT-R di Gunung Akina.
Tapi dia ingin terlihat seolah-olah hare-hare atau biasa aja. Dengan caranya sendiri, Bunto ayahnya memang udah mengajarkan Takumi sejak 5 tahun terakhir untuk bisa mengendarai mobil dengan cepat, agar bisa mengantarkan tahu tepat waktu. Takumi juga pernah mengalami insiden menyenggol pembatas jalan, dan semua tahunya hancur yang mengakibatkan Bunto menghajarnya. Kemudian dia mencoba cara dengan menaruh segelas susu di dashboard, dan memperingatinya agar susu itu nggak tumpah setetes pun. Singkat cerita, keesokan harinya, Bunto yang mengetahui dari Juragan Pom bahwa Takumi dan Itsuki ditantang oleh geng Nakazato untuk balapan di Gunung Akina pada malam minggu. Ternyata dia langsung melakukan tawaran pada Takumi bahwa kalau dia mampu mengalahkan mobil Nissan GT-R itu, maka di hari Minggu siang dia boleh meminjam mobilnya untuk membawa pacarnya jalan. Dan Takumi pun setuju tanpa basa-basi. Gaspolkeun mang. Malam minggu yang ditunggu itu pun datang dan balapan itu pun akan segera dimulai. Jalanan udah diblokir dan ternyata Itsuki yang culun itu sosokan ikutan balap dengan membawa mobil. Mobil apaan itu ya? Mungkin kijang kapsul milik ayahnya. You'll crash and burn. Akhirnya Takumi datang dan tanpa basa-basi balapan pun dimulai. Nissan GT-R yang unggul speed di jalan lurus meninggalkan Toyota AE86 milik Takumi. Namun di tikungan, Takumi mampu mengimbangi dan kembali menempelnya. Takumi yang terlihat santuy, cool, dan chill, terlihat nggak hariwang, terus membuntuti Nakazato. Dia hanya membuntutinya dan mengandalkan 5 tikungan tajam terakhir. Dan akhirnya... Takumi berhasil menang, semua timnya bersorak gembira dan ayahnya sangat bangga padanya. Dan keesokan harinya Takumi bisa menepati janji untuk bisa membawa pacarnya liburan ke pantai. Wik wiu. Keesokan harinya ternyata Itsuki langsung membeli Toyota AE86 karena ngamuk. Dan segera memohon pada Takumi untuk minta diajarkan cara ngedrift di Gunung Akina. Tanpa diduga di tengah perjalanan mereka bertemu dengan pria rocker yang sampai saat ini dan detik ini pun kami belum tahu siapa namanya. Tapi kita panggil aja dia Mul. Takut Mul. Dia menggunakan mobil Mitsubishi Lancer Evo. Dia seakan menantang dan melecehkan mereka, juga manas-manasin untuk balapan. Dan Takumi yang udah terpancing kemudian langsung gaspol mengambil alih kemudi. Hey, break, would ya? Hey! Akhirnya Mul berhasil dikalahkan dan dia mengalami kecelakaan ringan. I wanna go home! Esoknya Itsuki nggak berhenti muntah sampai saat itu, gara-gara dibonceng Takumi saat balapan tadi malam. Takumi dimarahi bokapnya Itsuki karena udah telah nekat balapan dengan Mul, yang merupakan anggota geng Emperor yang kesohor. Dari kejadian itu, Takumi sempat berpikir untuk menjadi pembalap profesional, lalu curhat pada ayahnya, tapi setelah ayahnya bertanya meyakinkan Takumi, dia mengurungkan niatnya. No, you get your ass inside and help. Tapi Takumi didukung Natsuki pacarnya untuk menjadi pembalap profesional, karena Natsuki tahu bagaimana rasanya masuk ke dalam dunia itu. Takumi sempat curiga bagaimana bisa dia tahu dunia laki-laki itu. So anyway, who's this uncle? Dari mulai saat itu, Takumi mulai mendalami dunia otomotif dan mulai sharing kepada Ryosuke yang menggunakan mobil Mazda RX-7. Dia adalah pria teman Nakazano yang pernah menantangnya balapan tempo hari. Dia adalah seorang ahli mesin serta pembalap profesional yang sama-sama belum pernah You remember when I said terkalahkan. I wanted to race you? I want to race you too. Have you got time? Ternyata Ryosuke sangat takjub pada Toyota AE86 settingan Bunta ayahnya Takumi itu dan penasaran ingin menantang Takumi balapan. Takumi pun menyetujuinya 3 minggu lagi. In 3 weeks. Saturday.
Saat akan pulang, secara kebetulan Takumi berpapasan dengan Mul yang tempo hari dia kalahkan. Kali ini dia membawa kakaknya, kemudian Takumi dikejarnya, dan balapan pun terjadi. Tapi tanpa diduga, Toyota AE86-nya Takumi ceket alias mogok. Bunto yang tahu mesin mobilnya jebol terlihat geram dan marah. Tapi ternyata dia malah berinisiatif untuk memperbaikinya. Dan hebatnya mesin jadul Toyota AE86 itu diganti dengan mesin tipe Twin Cam seri terbaru. Tell me you're not gonna put that in there. You're out of your We went for a spin on Mount Akina. Dan untuk bisa beradaptasi, Takumi langsung diajarkan bagaimana cara mengendarainya. Hop in. It's powerful. Once, watch carefully. Sit tight, I'm gonna drive faster. Keesokan harinya, Takumi menceritakan pengalamannya itu kepada Itsuki. Tapi mungkin karena merasa iri, Itsuki mengatakan bahwa Natsuki pacarnya Takumi adalah seorang pelacur. Dari sana mereka mulai bertengkar dan mulai berselisih. Tapi ternyata apa yang dikatakan Itsuki itu benar. Itsuki melihat Natsuki dibawa oleh om-om pakai mobil Mercy. Tangguraklah. You're the only jerk here! Singkat cerita, 3 minggu berlalu, dan malam itu Ryosuke yang kebetulan ditantang balapan oleh geng Emperor, tepatnya oleh kakaknya Ryuichi, yang tadi kita panggil Emul. Tanpa diduga, Takumi datang menepati janjinya untuk balapan dengan Ryosuke. There's a car coming! It's the 86! Dan semua menyaksikan, termasuk ayahnya Takumi dan ayahnya Itsuki si Juragan Pom. Balapan kali ini sangat seru karena pesertanya adalah ketiga jawara lintasan Gunung Akina. Dan balapan pun dimulai. We can start anytime. Go! Kyoichi's E3 is first, followed by Ryosuke's FC. The AE86 is last. Takumi berhasil mengovertake Ryosuke yang menggunakan Mazda RX-7 dan menempel geng Emperor yang menggunakan Lancer Evo. Tiba-tiba di tengah balapan ternyata ada sebuah mobil yang lolos dari blokiran dan masuk ke lintasan balap. Dan akhirnya pembalap dari tim Emperor itu tabrakan dan mengalami kecelakaan. Sekarang tinggal Ryosuke dan Takumi berdua memperebutkan siapa yang berhasil finish di urutan pertama. Ryosuke berhasil menyalip Takumi di tikungan karena dia udah mempelajari gaya balap Takumi. Garis finish tinggal 1 kilometer lagi dan balapan belum berakhir. Hingga akhirnya Ignore the fact you're in a competition. Toyota AE86 milik Takumi berhasil finish lebih dulu. Mantap. I knew this would happen. Setelah balapan itu, beberapa waktu kemudian, Takumi yang sengaja diam-diam menunggu Natsuki mempergokinya diantarkan pulang oleh Gadun alias Om-Om. Takumi patah hati dan sangat kecewa sekali. Aduh, tangkurak.
Dan dari kejadian itu, Takumi memutuskan untuk bergabung menjadi pembalap profesional bersama tim Ryosuke. Dan akhirnya tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah, jagalah kekasihmu dengan baik, karena para gadun-gadun yang pitangkurakeun banyak sekali berkeliaran di luar sana. Jangan sampai direbut oleh mereka. Natsuki. Makasih banyak udah mampir, dan kami segenap kru Santuy Cinema mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun baru ini lebih baik dari tahun kemarin. Semoga kalian selalu ada dalam kelancaran rezeki, keberkahan dan kesehatan, serta apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Amin. See you next video, Brad. Bye-bye. I've been making loot since like 22. Ask me how I made it right here in the booth. I'm always pursued cause of what I pursue. That's greatness, yeah, I gotta make it, I got things to lose. Boy, wanna get in my crew.